Salam sahabat Studio Kristen Channel, saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel saya dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga menyaksikan satu kesaksian Murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meninggalkan agamanya dari Muslim percaya kepada Yesus. Dan ini sesuatu hal yang menarik. Semoga kesaksian ini memberkati kita. Mari kita simak mendengarkan bersama videonya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara kekasih, sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Handayani. Sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Papa mama saya adalah seorang Muslim. Saya mempunyai 5 anak dan tentunya 1 suami. Di sini saya akan bersaksi bagaimana kasih Kristus itu memulihkan hidup saya. Hidup yang penuh dengan segala keterpurukan, dengan segala hancur hati, dengan segala remuknya jiwa saya. Di sini Tuhan Yesus memulihkan bagaimana saya diubah seperti bejana yang indah ke dalam tangan yang ahli. Pada waktu saya berusia kurang lebih sekitar 10 atau 11 tahun. Pada waktu itu saya masih kecil. Setiap malam Natal, saya suka sekali menyanyikan lagu pujian. Malam kudus, sunyi senyap. Dan pas setibanya hari Natal, saya paling suka sekali menyanyikan Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Nah, ketika saya sedang menyanyikan lagu itu, didengarlah oleh bapak saya. Karena bapak saya adalah seorang muslim yang taat, seorang muslim yang rajin melakukan ibadah. Dia marah, kamu tidak boleh menyanyikan lagu itu. Itu lagu orang kafir. Pujian itu bukan untuk kamu. Kita orang muslim tidak boleh menyanyikan lagu itu. Tapi karena saya adalah anaknya yang kecil, seorang anak yang keras kepala, karena saya menganggap bahwa tidak ada yang salah dalam hal ini, so saya menyanyikan lagu ini tidak melukai siapapun atau tidak menyakiti siapapun, saya tidak pernah menghiraukan apa yang menjadi perbantahan bagi orang tua saya. Dan seiring dengan waktu berjalan, setelah beberapa lamanya, orang tua saya mengalami pergumulan yang begitu berat, di mana papa saya adalah dia seorang muslim yang taat. Dia sering mengajarkan kami untuk melakukan sholat 5 waktu, untuk mengaji, untuk berbuat baik kepada siapapun. Tapi suatu ketika bapak saya mengalami pergumulan, ibu saya mengalami pergumulan yang begitu berat, di mana bapak saya menikah lagi. Jadi sebelum bapak saya menikah dengan ibu saya, bapak saya itu sudah menikah. Dia sudah punya istri pertama. Istrinya orang Toraja. Dia punya anak 3. Nah, istrinya dimasukkan ke Muslim. Nah, anaknya 3 masuk Muslim. Setelah itu bertemu dengan ibu saya. Ibu saya istri kedua. Tapi pada saat menikah dengan ibu saya, waktu itu bapak saya katanya sudah bercerai kepada istri pertamanya. Akhirnya diterimalah dengan keluarga ibu saya untuk menikahi ibu saya. Seiring dengan waktu berjalan, singkat cerita, akhirnya ketahuanlah kalau bapak saya itu sudah menikah lagi dan istrinya orang Kendari, istri ketiga. Sebelumnya kami biasa-biasa aja. Sebelumnya kami hubungan mama dengan papa itu baik. Jadi tidak ada semua dalam segala kebutuhan dalam kehidupan kami di rumah tangganya mama. Waktu pada saat itu semua tercukupi. Tapi setelah papa saya menikah lagi, saat itulah awal dari kehancuran kehidupan rumah tangga mama saya. Awalnya mama saya tidak tahu kalau bapak saya sudah menikah lagi. Tapi karena penyampaian dari tetangga, simpang siur yang kami dengar, akhirnya mama mencoba mencari tahu bahwa benar papa saya sudah menikah lagi. Jadi waktu itu saya masih kecil, kurang lebihlah saya kelas 5 SD, kelas 5 atau kelas 6 SD. Papa saya itu selalu mengatakan sama mama saya, papa mau keluar kota. Karena kebetulan waktu pada saat itu papa saya kerja di perusahaan kontraktor alat berat. Dia sebagai mekanik, kepala mekanik, jadi dia sering keluar kota. Nah, jadi waktu itu papa saya ngomong dengan mama saya mau keluar kota. Lagi banyak pekerjaan di luar kota. Jadi kata mama saya, ya udah, nggak apa-apa. Setelah bapak saya berangkat,
Mama ngomong sama saya, kakak, papa lagi keluar kota. Nah, nanti kakak besok kalau ke sekolah, pulang sekolah, kakak mampir ya ke kantor kerja papa. Tanya aja sama security, papa ada nggak? Nah, apa yang diperintahkan ibu saya kepada saya lakukan. Satu ketika, saya berangkat ke sekolah dan pulang, saya mampirlah ke tempat kerja bapak saya. Saya bertanya sama security, Pak, saya mau tanya, Pak Abdul Hamid ada nggak? Karena bapak saya adalah seorang muslim namanya Abdul Hamid Sobirin. Tuh. Oh iya ada dek. Emang kenapa dek? Adek apanya? Oh enggak apa-apa pak. Saya anaknya. Oh iya ya, nanti disampaikan ya, ya pak. Gitu. Saya pulang lah. Karena waktu itu kalau saya nggak salah saya kelas 5 atau kelas 6 SD. Saya pulang, saya nanya sama mama saya, Ma, papa ada? Dia nggak keluar kota. Akhirnya mama, yang benar kamu nak, iya, orang papa ada nggak keluar kota. Akhirnya mama bilang, ya udah biarin aja dulu. Nanti kita siapkan waktu. Kita akan lacak di mana bapak kamu. Nah, sering dengan waktu berjalan, singkat cerita, kita lacaklah di mana keberadaan bapak saya. Akhirnya ketemulah tempat di mana bapak saya tinggal bersama istri ketiganya. Nah, waktu mama saya menikah dengan bapak saya, anak dari istri pertama bapak saya kan 3, tinggal kepada kita semua. Tapi setelah ketahuan bahwa bapak saya punya istri muda lagi, jadi saudara-saudara saya yang dari istri pertama bapak saya diambillah semua dan ikut tinggal kepada istri ketiganya. Nah, akhirnya ketahuan tuh. Sampai ke sana udah ribut nih mama saya. Mama saya sudah tidak mau terima. Akhirnya mama saya memutuskan untuk sudah kita akhiri saja. Tapi tetap bapak saya tetap kekeh tidak mau mengakhiri kehidupan rumah tangga itu karena dia merasa dia sanggup untuk membiayai kami. Tapi pada dasarnya kenyataannya setelah dengan seiring waktu berjalan, bapak saya lalai dalam tanggung jawabnya. Dia bukan tipe laki-laki yang bertanggung jawab. Di mana dia dulu mengajarkan saya untuk sholat 5 waktu, mengajarkan saya untuk berbuat baik, mengajarkan saya untuk beribadah, mengajarkan saya untuk hidup jujur. Ternyata bapak saya tidak seperti itu. Kok bapak setega itu ya meninggalkan kami, tidak menafkahi kami, tidak memberikan kami uang untuk pendidikan. Dia yang mengajarkan berbuat baik, tapi dia yang berbuat jahat. Dia mengajarkan kita untuk berbuat jujur, tetapi dia yang berlaku pembohong. Saya bilang. Sampai satu ketika saya menangis. Saya bilang, suatu hari nanti, saya tidak mau cari laki-laki seperti itu. Saya mau cari laki-laki yang bisa setia sama saya sampai saya mati. Saya belum mengerti maut memisahkan. Saya belum mengerti. Karena saya sudah melihat penderitaan ibu saya. Saya belum mengerti yang namanya sampai maut memisahkan. Saya bilang, saya cuma bilang sampai mati. Sampai kakek nenek, saya bilang begitu. Singkat cerita, bertemulah saya dengan suami saya. Yang dia adalah seorang Kristen, tetapi dia bukan Kristen yang taat. Jadi hidupnya itu seperti seperti orang-orang dunia yang suka minum-minum, suka mabuk-mabuk, gitu, suka ke klub-klub malam. Saya ketemulah sama suami saya. Tapi waktu saya kenal dengan suami saya, tidak ada pun sekalipun saya tahu bahwa dia suka minum, tidak ada rasa untuk mau meninggalkan. Karena perhatiannya bagi keluarga saya begitu besar. Karena melihat keadaan kami yang sangat begitu miris waktu itu, sangat begitu kasihan waktu pada saat itu. Dia suka sama saya, tapi juga suka sama suami saya. Singkat cerita, saya kenal dengan dia beberapa bulan. Diam-diam saya suka ke gereja. Tapi waktu itu saya belum tahu, saya belum mengerti apa-apa. Saya diajak dengan suami saya, ayo kita ke gereja. Kamu mau nggak? Saya bilang, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Orang saya juga dari kecil suka menyanyi Selamat Hari Natal, saya bilang. Selamat Malam Kudus, saya bilang. Ya udah ayo. Saya pergilah. Kurang lebih 2 atau 3 kali selama saya pacaran, saya pergi sama-sama dengan suami saya. Singkat cerita, akhirnya suami saya, dia mengatakan sama saya, kamu mau nggak saya lamar? Waktu itu usia saya masih muda. Kalau saya tidak salah waktu itu usia saya 16 dalam 17 tahun. Bilang begitu. Kamu mau nggak menikah sama saya? Saya bilang, iya saya mau.
gitu. Tapi bagaimana, kita kan tidak satu agama. Gak apa-apa saya bilang, semua agama mengajarkan kebaikan, saya bilang begitu. Tidak ada agama yang tidak baik. Gak apa-apa. Ya udah, kamu ngomong ya sama orang tua kamu. Ya udah, saya ngomonglah dengan mama saya. Akhirnya saya ngomong dengan mama saya bilang, tapi bagaimana dengan agamanya, kan kita nggak satu aliran sama dia. Saya bilang, gak apa-apa sih mak, masalah agama, kata saya begitu. Jangan karena hanya masalah agama, terus karena dia ini mau betul-betul sama saya, terus itu yang jadi penghalangnya. Nah terus kata mama saya, ya udah, gak apa-apa. Kalau memang itu kemauan kamu, tidak jadi masalah karena kamu yang menjalani. Waktu itu mama saya masih menerima saya bahwa saya masuk Kristen. Tidak ada pun satu kemarahan ataupun kebencian dalam kehidupan saya waktu saya masuk Kristen. Gitu. Begitu saya masuk, ketika saya menikah, saat itulah saya mengalami pergumulan yang sangat berat, di mana keluarga suami saya tidak satu pun menerima saya, karena saya seorang Muslim, gitu. Tanpa tanpa saya pikir apa salah saya, apa dosa saya, sampai mereka begitu membenci saya. Akhirnya tidak ada pun satu dari pihak keluarga suami saya setuju dengan pernikahan kami. Hanya mertua laki-laki dan mertua perempuan yang support saya. Disitulah saya semakin yakin, saya nggak peduli dengan mereka, sekalipun saudara suami saya tidak suka, tante-tante suami saya tidak suka, keluarga suami saya tidak suka, yang penting mama papanya dia, mama papa mertua saya baik sama saya bilang begitu. Seiring dengan waktu berjalan, karena intimidasi dari keluarga saya, karena keluarga saya juga ada yang muslim yang berjenggot-jenggot, yang pakai cadar, itu adalah kakak dari mama saya yang nomor 2, itu fanatik banget. Intimidasi dari mereka, dari tetangga dekat, bahwa saya ini kafir, saya ini orang berdosa, karena agama Muslim adalah agama yang paling suci di dalam dunia ini. Tidak pantas orang ini harus disukai, mereka harus dimusuhi, mereka harus dibenci. Akhirnya disitulah mama saya ada rasa kepahitan, ada rasa sudah mulai rasa tidak suka kepada saya. Sampai satu ketika saya mengalami pergumulan di dalam rumah tangga. Saya bilang, apa ya salah saya? Tapi waktu itu saya Kristen, saya tidak pernah ke gereja. Saya hanya masuk Kristen, tapi saya tidak pernah ke gereja. Saya masih ingat bahwa saya dibaptis di gereja GPDI Bethesda Gunung Merapi. Dan saya diberkati pernikahan saya di gereja Segala Bangsa Sungai Calendu, Makassar. Saya masih ingat. Saya menikah dengan suami saya tidak menikah Muslim. Saya diberkati di gereja, akte nikah saya catatan sipil. Yuk. Sampai pada suatu ketika saya mengalami pergumulan, di mana hidup saya ada di titik yang terendah. Ya, tidak ada pun satu yang mereka suka kepada saya. Lahir anak pertama, tidak pun sama sekali. Lahir anak kedua, tidak pun sama sekali. Lahir anak ketiga, tidak pun sama sekali. Sehingga saya melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jangankan dari keluarga suami, dari mama saya pun tidak pernah menemani saya di ruang bersalin. Saya hanya masih ingat mama mertua dan papa mertua yang mengasihi saya. Mereka yang mengenal firman Tuhan. Mereka yang tidak pernah membenci saya. Dan saya mengalami pergumulan. Kok mereka seperti itu, saya bilang. Tapi saya tidak pernah dendam. Saya cuma bilang, kok mereka begitu jahat ya? Sampai saya diludahi. Sampai saya dihina. Saya dicaci, saya dimaki. Sampai mereka mengatakan, kamu bukan bagian dari keluarga Kristen. Kamu tidak pernah diakui dengan keluarga Kristen. Saya jawab, saya bilang, iya. Tidak apa-apa. Kalau kalian tidak suka sama saya, tidak apa-apa, saya bilang. Sampai suatu ketika, mereka tidak terima saya tinggal di rumah orang tuanya. Dan mereka bilang, kamu harus keluar dari rumah ini. Karena kamu bukan bagian dari keluarga Kristen. Saya bilang, iya. Saya akan keluar dari rumah ini, saya bilang. Waktu itu, suami saya tidak mau keluar. Tapi saya berkeras. Ya udah, kalau kamu tidak mau keluar, saya aja yang keluar. Gitu. Kalau kamu kan saudaranya, kalau saya orang lain, saya bilang begitu. Karena saya tidak punya uang waktu itu. Pertama kali, saya buka cincin kawin saya.
Saya jual cincin kawin saya. Sampai mertua saya bilang begini, ya nih, kenapa kamu buka cincin kawin kamu itu? Kenapa kamu jual? Saya bilang, ini tidak ada artinya, Mami. Saya bilang, tapi itu bersejarah. Ya, benar. Mami cerita sejarah. Dan begitu. Tapi tidak ada artinya, saya bilang. Saya jual cincin kawin saya. Akhirnya, saya dapat uangnya, saya pergi cari kontrakan, saya tinggal di rumah kontrakan itu. Akhirnya suami saya ikut. Dan sampai pada lahir anak keempat, tidak pun sama sekali ada rasa baik dari mama saya, baik dari keluarga suami saya, tidak pun ada rasa bahwa mereka mau menerima saya, tidak sama sekali. Dan sampai suatu ketika, mama saya lagi membenahi rumah. Tapi saya sekalipun saya dibenci waktu itu dengan mama saya masih tetap datang ke rumah mama saya. Saya masih tetap datang ke rumah mama saya. Bilang begitu. Waktu saya datang, mama saya bilang begini, ini rumah mama sudah benerin. Di sini nggak ada uangmu biar 1 rupiah masuk ke dalam rumah ini benerin rumah mama. Jadi kamu tidak bisa mengharap apa-apa dari warisan ini ya. Saya bilang, iya nggak apa-apa mak. Saya bilang begitu. Saya ingat anak saya yang nomor 2. Waktu itu dia baru umur sekitar 3 tahun, kurang lebih seperti itu. Anak saya yang nomor 2 kan suka menyanyi, haleluya, haleluya. Di rumah mama saya marah. Sampai mama saya bilang begini, kamu tidak boleh nyanyi lagu itu di sini. Kalau kamu menyanyi lagu itu, kamu menyanyi di rumah kamu sendiri, jangan di rumah saya. Itu. Saya bilang sama anak saya, udah nak, gak usah nyanyi lagu begitu di sini. Eyang gak suka. Itu. Udah gak usah. Nah, saya tertidur karena saya kelelahan. Anak saya yang nomor 4, saya lagi keloni yang anak nomor 4. Saya tertidur. Tapi waktu saya tertidur itu memang saya sudah lelah sekali. Lelah dengan keadaan. Saya sudah putus asa dengan kehidupan keluarga suami saya seperti itu. Dengan mama saya juga seperti itu. Ditambah juga suami saya yang hidupnya masih suka hura-hura. Masih suka ke tempat-tempat malam, minum-minum. Dan sampai akhirnya saya tidur. Saya kelonin anak saya yang nomor 3. Waktu itu kurang lebih anak saya waktu itu umurnya sekitar 2 tahun lah. Kurang lebih 2 tahun. Dia belum ngerti apa-apa. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Begitulah kotornya dia. Begitulah hinanya dia. Begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Dia datang dalam keadaan saya sebagaimana waktu itu. Hidup dalam berbagai hancur hati. Hidup dalam berbagai keputusasaan. Hidup dalam hinaan. Hidup dalam cacian. Hidup dalam fitnaan. Tuhan Yesus datang dalam keadaan seperti itu. Dia datang dalam keadaan kotor. Telanjang kaki. Kotor sekali. Terhina sekali. Saya masih mengingat waktu saat itu. Tuhan mengusap kepala saya 3 kali. Sampai hari ini saya masih merasakan. Waktu Tuhan Yesus mengusap kepala saya 3 kali. Saya menengok. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Ampuni kedua orang tuaku. Ampuni suamiku. Ampuni kedua mertuaku. Ampuni seluruh keluarga suamiku. Ampuni mereka yang membenci saya. Tuhan menanggung. Dengan dia tersenyum. Sambil berkata, iya anakku. Aku mengampuni orang tuamu. Aku mengampuni kedua mertuamu. Aku mengampuni suamimu. Aku mengampuni orang-orang yang membenci kamu. Aku mengasihimu anakku. Dari video yang sudah kita saksikan bersama, kita belajar satu hal, bahwa
Seorang murtadin ini dia percaya kepada Yesus. Dia banyak mengalami penderitaan. Dia dimaki, diludahi, bahkan dikucilkan sendiri oleh keluarganya. Tetapi dia tetap beriman, percaya kepada Yesus meskipun keluarganya, papa dan mamanya meninggalkan dia, mengusir dia dari rumah. Ini sesuatu hal yang baik. Ini menunjukkan bahwa imannya sudah kuat kepada Yesus. Dan saya lihat dari kesaksian ini juga bahwa dia juga mau bersaksi untuk semua orang. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan marilah kita terus untuk bersaksi dan memberitakan kebenaran itu kepada semua orang. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Sekian saja tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.